Kata Dajjal berasal dari kata Dajjal yang bermakna mengecat kuda dengan belangkin. Adapun Dajjal nantinya akan menutupi kebenaran dengan sihir dan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Kata Dajjal berasal dari kata Dajjalah, artinya menutupi sesuatu. Kamus Lisanul Arab mengemukakan beberapa pendapat mengapa disebut Dajjal. Disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Dajjal ini tidak diceritakan dalam Al-Quran, akan tetapi banyak diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dajjal ini merupakan sosok lelaki yang akan hadir di akhir zaman mendekati kiamat. Hadirnya Dajjal di tengah-tengah masyarakat akan menjadi ujian yang sangat berat bagi umat manusia sekaligus penebar fitnah dan kesesatan. Ia pun akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi kecuali Mekah, Madinah, serta Baitul Maqdis. Mengapa Dajjal tidak mendatangi Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis? Karena tempat-tempat suci itu dijaga oleh banyak malaikat, sehingga Dajjal tak mampu memasukinya. Baru-baru ini beredar kabar mengejutkan bahwa Dajjal muncul di Israel dan disambut ribuan umat Yahudi. Pria yang dinobatkan sebagai masalah tersebut dikatakan memiliki ciri-ciri dan kekuatan yang sama seperti Dajjal. Sosok ini datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat, di mana ia dikabarkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dajjal bahkan dikatakan bisa menghidupkan orang yang mati. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini diakui sebagai Mesias oleh umat Yahudi. Pria tersebut bernama Yanukaraf Solmo Yehuda. Dia adalah seorang robi yang dianggap soleh oleh umat Yahudi. Yanukaraf memiliki kekuatan yang super seperti Dajjal karena beberapa kemiripan. Ia memiliki rambut bergelombang, cenderung keriting, dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja. Sebelah matanya tidak mampu melihat karena cacat atau buta. Yanukaraf juga mampu menyembuhkan orang lumpuh dan sejumlah ramalannya terbukti benar. Fakta paling mengejutkan adalah Yanuka mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Namun tidak semua umat Yahudi membenarkan Yanuka sebagai Mesias yang mereka tunggu. Banyak dari mereka memiliki pandangan berbeda mengenai sosok yang disebut mirip Dajjal karena menunjukkan kekuatannya. Sementara umat Yahudi yang ragu menganggap sosok yang disambut ribuan Yahudi ortodok ini sebagai satu dari sekian banyak Mesias palsu. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa hampir 30 Dajjal pendusta akan muncul. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para Dajjal pendusta yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah juga bersabda, akan datang di akhir zaman Dajjal-Dajjal pendusta yang akan menipu umat muslim. Dajjal-Dajjal pendusta menyampaikan kepada kalian berbagai bid'ah atau keyakinan dan amalan yang baru yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian terfitnah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu atau dalil hanya bersandarkan pada hadis dusta atau palsu. Isi perkataan mereka sangat aneh dan tidak pernah didengar oleh orang-orang soleh terdahulu. Dajjal merupakan salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Dajjal digambarkan seorang manusia berambut keriting dan buta sebelah matanya. Dajjal juga terkenal sebagai manusia yang hebat dalam tipu daya hingga banyak umat muslim mengikuti jejak langkahnya. Dajjal terbesar akan muncul dari persembunyiannya pada akhir zaman. Ia keluar setelah mendengar kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel, sebuah kota kerajaan Romawi. Tempat keluarnya Dajjal adalah daerah Khurasan, yaitu suatu kota yang berada di tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Iran. Dajjal akan muncul dari wilayah Asibihan atau ada yang menyambut juga Isfahan atau Khurasan, sebuah wilayah yang terletak di ujung timur laut Iran. Belakangan ini, dunia juga dikejutkan oleh kemunculan hingga 3 tanda kiamat dari kepercayaan yang berbeda di Israel. Diketahui, tanda akhir zaman telah dituliskan di setiap kitab suci yang diakui oleh dunia. Lantas, apa saja 3 tanda kiamat yang menggemparkan tersebut? Berikut penjelasannya dikutip dari berbagai sumber.
Sapi merah. Pertama, lahirnya sapi merah di Israel pada 2018 lalu. Dalam Yudaisme, kemunculan sapi merah merupakan tanda akhir zaman. Dikutip dari news.com.au, Temple Institute di Yerusalem mengumumkan kelahiran anak sapi itu di YouTube, mengatakan bahwa anak sapi itu akan menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah seluruh tubuhnya berwarna merah. Adapun, jika bayi sapi betina ditemukan bebas noda, institut akan menyatakan bahwa anak sapi tersebut membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, lembu merah merupakan pusat prediksi tentang akhir zaman. Setelah mengorbankan sapi merah, pembangunan kuil ketiga di Yerusalem dapat dimulai. Adapun Temple Institute dan kelompok lain di seluruh dunia didirikan dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moria atau di Bukit Bait Suci. Sapi merah adalah sapi yang dibawa kepada imam untuk dikorbankan. Kaum fundamentalis, Yahudi, dan Kristen percaya bahwa begitu sapi merah lahir, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem. Tetapi untuk melakukan ini, mereka harus menghancurkan apa yang berdiri di atas bukit hari ini, Dome of the Rock, sebuah kuil suci umat Islam. Rabbi Chaim Rehman, Direktur Temple Institute, percaya waktunya sudah matang untuk membangun kuil ketiga setelah kelahiran lembu merah. Dalam Yudaisme Ortodok Arus Utama, begitu kuil dibangun kembali, dunia akan menyambut kedatangan Mesias Yahudi dan umat manusia kemudian akan menghadapi penghakiman terakhir. Tetapi beberapa teolog mengatakan pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Dabah kedua adalah munculnya foto yang dinarasikan sebagai bukti telah munculnya tanda-tanda kiamat di Israel. Foto itu memuat gambar hewan yang menjadi salah satu tanda kiamat, yakni dabah. Namun, berbeda dengan kasus sapi merah yang benar-benar lahir dan teliti, kemunculan dabah ini ternyata merupakan hoaks yang menyebar di dunia maya. Foto yang dinarasikan sebagai kemunculan dabah rupanya hasil dari tangkapan layar atau screenshot sebuah video yang berjudul The Mexican Mole Lizard, Animal of the Week dari Ben G. Thomas. Hewan yang disebut dabah itu adalah Mexican Mole Lizard, kadal tanpa kaki. Mexican Mole Lizard memiliki nama ilmiah Bipes biporus yang habitatnya di air. Melansir laporan National Geographic, Viper biporus sering ditemukan di Baja California atau semenanjung Meksiko. Kadal tanpa kaki ini biasanya berada di bawah tanah, jarang terlihat di permukaan, panjangnya mencapai 25 cm. Sehingga dapat disimpulkan jika objek yang diunggah tersebut bukanlah foto dabah. Dilansir dari Detiknet, narasi tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam agama Islam, dabah diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kemunculan dabah sebagai tanda hari kiamat dinukil dari salah satu riwayat hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr. Masyarakat muslim meyakini dabah memiliki ciri-ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menyebutnya sebagai hewan berwajah manusia. Yanukarraf Solomo Yehuda tak hanya sapi merah dan dabah yang menggegerkan publik. Ternyata ada tanda kiamat lain yang sempat viral dari Israel. Munculnya sosok Yanukarraf Solomo Yehuda dikaitkan sebagai tanda-tanda kiamat karena oleh sejumlah orang Yahudi dia dianggap sebagai juru selamat. Adapun kepercayaan tersebut didasarkan pada 5 ciri-ciri yang dianggap cocok, yakni mampu memahami dan mengajar kitab Talmud dan Taurat, memiliki karisma atau dapat memukau banyak orang, bisa menyembuhkan orang lumpuh, ramalannya sering terbukti benar, dan matanya buta sebelah serta memiliki rambut keriting. Matanya yang rambut sebelah yang paling mengundang kehebohan karena ia disamakan seperti Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Namun klaim tersebut nyatanya sekedar menimbulkan kehebohan semata. Banyak orang Kristen dan Yahudi tak mempercayai hal tersebut. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa 70.000 orang-orang Yahudi Asbian akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka mengenakan jubah tebal dan bergaris, meski dalam riwayat lainnya menyebutkan jumlah orang Yahudi Asbian yang menjadi pengikut Dajjal sebanyak 80.000 dengan mengenakan topi perang. Setelah muncul, Dajjal kemudian akan singgah di setiap kampung kecuali Mekah dan Madinah. Para malaikat menjaga 2 kota suci itu sehingga tidak dapat dimasuki Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Hakim disebutkan bahwa Dajjal akan berada di bumi selama 40 tahun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam yang seolah seperti Urwah bin Mas'ud. Kemudian Isa ibnu Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad halaman 2 nomor 166, Imam Muslim nomor 2940, dan Imam Al-Hakim halaman 4 nomor 550. Kelak Nabi Isa diturunkan Allah di timur Damaskus. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal dan pembunuhnya di pintu Lut atau Palestina. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau darinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun di bumi. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Imam Tabrani menjelaskan bahwa Nabi Isa kemudian dimakamkan di Madinah bersama Rasulullah SAW. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengatakan, Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah dan 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Pembunuhan terhadap Dajjal, Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibnu Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Apa itu Dajjal? Sebelum melihat ciri-ciri Dajjal, mari pahami dulu arti dan makna dari namanya. Kata Dajjal sendiri berasal dari bahasa Arab, Dajjala, yang berarti mencampurkan, mengacaukan, dan membingungkan. Namun bukan hanya itu saja pengertiannya. Dalam buku Marj al-Bahrain, Fi Fawaid al-Musyrikin wa al-Maghribain oleh Hafiz Abu Al-Khattab bin Dihya, tidaknya terdapat 10 pengertian dari kata Dajjal secara bahasa menurut para ulama, dan berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, menurut Al-Khalil Ibrahim, Dajjal berarti pendusta. Menurutnya, kata tersebut berasal dari kata Dajlah atau Dajjalah yang berarti berdusta. Yang kedua, menurut Al-Asma'i, kata Dajjal berasal dari kata Dajjal yang bermakna mengecat kuda dengan belangkin. Adapun Dajjal nantinya akan menutupi kebenaran dengan sihir dan kebohongan. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan bahwa Dajjal diambil dari kata Dajjal yang berarti menutupi. Yang keempat, pendapat keempat mengatakan Dajjal nantinya akan mengelabui manusia dengan kejahatan, sama seperti arti dari istilahnya atau Dajjal artinya mengelabui. Dari sejumlah pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengertian Dajjal adalah sosok pendusta yang akan membuat kekacauan dengan cara menutupi kebenaran menggunakan kebohongan. Ciri-ciri Dajjal menurut hadis Rasulullah, berita tentang akan munculnya Dajjal menjelang hari kiamat nanti telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, tidak akan datang kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal, pembohong-pembohong besar, yaitu jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 3609. Di samping tentang kedatangannya kelak, Rasulullah juga mengungkapkan bahwa Dajjal memiliki sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Merujuk laman Al-Manhaj, berikut ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, tubuhnya besar, kulitnya merah, rambutnya keriting, matanya mirip seperti buah anggur yang menonjol, mata sebelah kanannya buta, dadanya luas, berambut panjang, dahinya menonjol. Cara berjalannya tidak normal, terdapat tulisan kafaro atau kafir di antara kedua matanya. Di samping ciri fisik, Rasulullah juga mengabarkan Dajjal diperkirakan akan muncul dari arah timur, yaitu Khurasan. Spesifiknya, riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa ia akan muncul dari kota Asbaban atau dahulu termasuk kawasan Khurasan dengan 70.000 orang Yahudi. Dajjal juga dikabarkan akan mengembara ke seluruh penjuru bumi tanpa melewatkan satu tempat pun selama 40 hari. Namun, lamanya sehari berbeda-beda. Menurut Sahih Muslim, satu hari akan terasa seperti setahun, kemudian sehari seperti sebulan, berkurang menjadi sepekan, dan waktu yang tersisa akan terasa seperti hari-hari biasa.
Terlepas dari apakah Yanukarraf adalah Mesias Israel sungguhan, Rasulullah telah memperingatkan bahwa akan datang pendusta, yaitu Dajjal, yang akan menimbulkan kekacauan menjelang datangnya kiamat nanti. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Bersama dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman tersebut sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan pada dalil berikut ini. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kecerdasan dan tipu muslihatnya itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Dan inilah 6 pengikut Dajjal pada akhir zaman. Yang pertama, Yahudi. Dikutip dari laman resmi STID di Al-Hikmah Jakarta, Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan atau sekarang masuk wilayah Iran dengan memakai baju tebal berjahit. Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran dan jumlahnya adalah 70.000 orang. Dan mereka memakai tilisan yang menutup pundak dan badan. Hadits riwayat Muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 64. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Yang kedua, setan dan jin. Dalam hadis riwayat Amr bin As disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan waktu keluar setan dan jin tersebut adalah saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Yang ketiga, kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum ini digambarkan sebagai orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Adapun kelompok atau kaum Khawarij ini dikisahkan dalam sebuah hadis berikut ini. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang atau pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang tidak bisa menahan nafsu disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut." Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 5, orang maksiat. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Yang keenam, wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadis, dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkona, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudaranya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang pengikut Dajjal. Amin amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.